Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Naila Aura Ramadhani from Management Class 24A. Here, I will discuss material about business ethics and social responsibility in the business world. Okay, let's discuss it together. In the modern business world, companies focus not only on profits but also on how they operate ethically and responsibly towards society and the environment. The two main concepts that support this are business ethics and corporate social responsibility atau yang biasa disebut dengan CSR. Dalam dunia bisnis modern, perusahaan tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga pada bagaimana mereka beroperasi secara etis dan bertanggung jawab terhadap masyarakat serta lingkungan sekitar. Ada dua konsep utama yang mendukung hal ini, yaitu etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan, atau yang disebut dengan corporate social responsibility. Okay, first, business ethics. Business ethics are moral principles that guide companies in conducting their operations fairly, honestly, and responsibly. Business ethics ensure that decisions made not only benefit the company but also do not harm other parties, such as employees, customers, business partners, and society as a whole. Jadi etika bisnis adalah prinsip moral yang membimbing perusahaan dalam menjalankan operasinya dengan adil, jujur, dan bertanggung jawab. Etika bisnis itu memastikan bahwa keputusan yang diambil itu tidak hanya menguntungkan perusahaan, tetapi juga tidak merugikan pihak lain, seperti karyawannya, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat secara keseluruhan. Di sini ada 7 prinsip business ethic atau etika bisnis. Yang pertama, honesty and transparency. Kejujuran dan transparansi, seperti menyampaikan informasi yang benar dan akurat kepada pelanggan, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Tidak memberikan informasi yang menyesatkan atau melakukan manipulasi data. Yang kedua, ada fairness and equality atau keadilan dan kesetaraan. Do not discriminate in hiring, promotion, or compensation based on race, gender, religion, or other factors. Tidak melakukan diskriminasi dalam perekrutan, promosi, atau pemberian kompensasi berdasarkan ras, gender, agama, atau faktor lainnya. Serta memperlakukan semua pihak dalam dunia bisnis seperti karyawan, pemasok, pelanggan itu dengan adil. Yang ketiga ada responsibility to consumers. Provide quality products and service that are safe for consumers. Maintain fair price and refrain for fraudulent practice. Tanggung jawab terhadap konsumen itu sangat penting, seperti menyediakan produk dan layanan berkualitas yang aman bagi konsumen dan menjaga harga yang wajar dan tidak melakukan praktik penipuan. Nah, yang keempat, ada integritas dalam persaingan bisnis atau integrity in business competition. Avoiding fraudulent business practice such as monopoly, corruption, or bribery. Nah, menghindari praktik bisnis curang seperti monopoli, korupsi, atau suap. Tidak menggunakan cara ilegal untuk menjatuhkan pesaing. Yang kelima, responsibility to employees. Provide a safe, healthy, and comfortable working environment. Comply with labor regulation and provide appropriate rights to employees. Nah, yang kelima ini tanggung jawab terhadap karyawan, seperti memberikan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, serta mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan memberikan hak yang sesuai kepada karyawan. Keenam, responsibility to the environment. Use research wisely to reduce negative impacts on the environment. Tanggung jawab terhadap lingkungan, dengan menggunakan sumber daya secara bijak untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, serta mengelola limbah industri dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, ada compliance with laws and regulation. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Di sini ada mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di wilayah operasionalnya, dan menghindari praktik bisnis ilegal seperti penggelapan pajak atau pencucian uang, seperti korupsi. Corporate Social Responsibility atau yang tadi yang biasa disebut CSR
CSR adalah komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan lingkungan di luar kepentingan bisnis semata. CSR tidak hanya membantu meningkatkan citra perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar. Di sini ada 4 jenis CSR. Yang pertama itu Environmental Responsibility, tanggung jawab terhadap lingkungan, menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang, seperti menanam pohon atau melakukan konservasi alam. Yang kedua, ada Responsibility to Employees, tanggung jawab terhadap karyawan itu sangat penting di perusahaan, menyediakan fasilitas kesehatan dan kesejahteraan bagi karyawan, memberikan pelatihan dan pendidikan bagi pengembangan karir. Yang ketiga, yaitu Responsibility to the Community, tanggung jawab terhadap masyarakat yang tadi, memberikan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, seperti membangun fasilitas umum, sekolah, seperti sekolahan, rumah sakit, atau tempat ibadah, serta mendukung program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Nah, yang terakhir, yang keempat, Responsibility to Stakeholders, tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan atau stakeholders, memberikan informasi yang transparan kepada investor dan pemegang saham, menjalin hubungan baik dengan mitra bisnis dan pemasok dengan etika yang baik, serta berkontribusi dalam kebijakan publik yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekonomi. Manfaat etika bisnis dan CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan yang dikenal memiliki tanggung jawab sosial yang baik itu lebih dipercaya oleh pelanggan dan investor. Yang kedua, menarik dan mempertahankan karyawan berkualitas. Karyawan cenderung ingin bekerja di perusahaan yang memiliki nilai etika yang tinggi dan peduli terhadap kesejahteraan mereka. Kemudian yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan. Konsumen lebih cenderung membeli dari perusahaan yang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan. Yang keempat, mengurangi risiko hukum dan regulasi dengan cara mematuhi peraturan hukum dan menjalankan bisnis secara etis. Perusahaan menghindari tuntutan hukum yang bisa merugikan. Yang kelima, keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki kebijakan etis dan CSR yang baik lebih kompetitif di pasar global. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi operasional. Pengelolaan sumber daya yang lebih baik dalam CSR itu dapat membantu mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang. Jadi, kesimpulan dari semuanya adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan itu bukan sekedar kewajiban, tetapi juga strategi yang dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika yang baik dan aktif dalam program CSR, perusahaan dapat membangun reputasi yang kuat, menjaga hubungan baik dengan berbagai pemangku kepentingan, serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Nah, di era modern sekarang ini, konsumen dan investor semakin peduli terhadap bagaimana sebuah bisnis dijalankan. Oleh karena itu, perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara etis dan bertanggung jawab akan lebih dihargai dan memiliki daya saing yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan semata. Okay, that's all the explanation from me. Please apologize very much if there are still mistakes that I don't know about. Thank you for watching and see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.